Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Salsabila, NIM 181500064, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4, kelas B. Video ini saya ajukan untuk ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Personal dan Kelompok dengan judul Dimensi Komunikasi Verbal dan Nonverbal dan Gaya-gaya Komunikasi Antar Pribadi. Pembahasan yang pertama mengenai dimensi komunikasi verbal. Di dalam komunikasi verbal terbagi menjadi 3. Yang pertama, arti komunikasi verbal. Apa sih arti komunikasi verbal? Komunikasi verbal dapat diartikan sebagai bicara atau lisan atau tulisan yang merupakan perwujudan bahasa sebagai medium pertukaran pesan. Kemampuan komunikasi verbal sangat dibutuhkan dan menentukan kesuksesan seseorang dalam kehidupan, baik dalam hubungan formal maupun informal. Yang kedua, arti atau makna komunikasi verbal. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa senantiasa dianalisis dan dikaji dengan menggunakan berbagai pendekatan, di antaranya yaitu pendekatan makna. Dalam kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi 3. 1. Maksud bicara. 2. Pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok. 3. Cara menggunakan simbol dan lambang. Yang ketiga, prinsip-prinsip komunikasi verbal. Menurut Nurdin, terdapat 3 prinsip komunikasi verbal, yaitu 1. Interpretasi menciptakan makna. 2. Komunikasi adalah aturan yang dipadu. 3. Penekanan mempengaruhi makna. Sedangkan menurut Joseph, menjelaskan bahwa terdapat 6 prinsip komunikasi verbal, di antaranya 1. Keterbatasan bahasa. 2. Kerumitan makna. 3. Nama sebagai simbol. 4. Bahasa wanita dan pria. 5. Komunikasi konteks tinggi dan rendah. Pembahasan yang kedua mengenai dimensi komunikasi nonverbal. Di dalam dimensi komunikasi nonverbal terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, arti komunikasi nonverbal. Apa sih arti komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal dapat diartikan bahwa semua ekspresi eksternal menyampaikan informasi tanpa menggunakan kata-kata terucap atau tertulis, termasuk gerak tubuh, karakteristik penampilan, karakteristik suara, dan penggunaan ruang dan jarak. Komunikasi nonverbal sangatlah penting. Kenapa penting? Karena apa yang sering kita lakukan jauh lebih komunikatif dari apa yang kita lakukan. Yang kedua, fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal antara lain 1. Melengkapi informasi. Kebanyakan informasi atau isi sebuah pesan disampaikan secara verbal dan isyarat-isyarat nonverbal. Misalnya, saya senang bertemu dengan Anda, sambil tersenyum. 2. Mengatur komunikasi, yaitu mengendalikan proses komunikasi, menentukan siapa yang akan berbicara dan berapa lama. 3. Menggantikan, yaitu sifatnya dapat menggantikan komunikasi verbal. 4. Penekanan, di mana kode verbal juga dapat digunakan untuk menambah penekanan pada pesan verbal. 5. Pertentangan, di mana komunikasi verbal dapat menjadi sumber pertentangan pesan verbal. Yang ketiga, prinsip-prinsip komunikasi nonverbal. Prinsip-prinsip komunikasi nonverbal menurut Julia terbagi menjadi 4 prinsip, yaitu 1. Komunikasi nonverbal dapat mendukung atau menggantikan komunikasi verbal. 2. Komunikasi verbal mengatur interaksi. 3. Komunikasi nonverbal seringkali membangun tingkatan makna hubungan. 4. Komunikasi nonverbal merefleksikan dan menunjukkan nilai-nilai budaya. Pembahasan yang ketiga mengenai bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Verdever mengemukakan beberapa bentuk komunikasi nonverbal, yaitu 1. Kinesis, ialah studi mengenai nama teknis gerakan tubuh yang digunakan dalam komunikasi. Gerakan tubuh merupakan perilaku nonverbal di mana komunikasi terjadi melalui gerakan tubuh seseorang atau bagian-bagian tubuh.
Gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, gerak isyarat, postur atau perawakan tubuh, dan sentuhan. 2. Paralanguage, yaitu petunjuk nonverbal dikirim bersamaan dengan verbal yang terkait dengan suara atau pesan yang tercipta saat menyampaikan pesan verbal. Paralanguage bukan fokus mengkaji pada apa yang dikatakan, namun fokus pada bagaimana mengatakannya. 3. Proxemis, yaitu mengenai ruang informasi atau ruang di sekitar kita yang digunakan suatu saat. Mengelola ruang informasi memerlukan pemahaman mengenai sikap terhadap ruang dan wilayah pribadi. 4. Artefak. Artefak merupakan cara-cara menampilkan tampilan diri melalui penggunaan benda-benda, melalui penampilan fisik, misalnya busana, aksesoris, warna, benda-benda lain yang dapat menyampaikan pesan tertentu. Misalnya, seseorang mahasiswa yang berjalan dengan memakai tas bermerek, maka kita dapat menarik kesimpulan kalau mahasiswa itu berasal dari keluarga berada. 5. Crossemic. Crossemic terkait dengan pemilihan dan penggunaan waktu dalam komunikasi. Meskipun sering diabaikan, namun tanpa disadari feedback terhadap pesan yang disampaikan juga dipengaruhi oleh pemilihan dan penetapan waktu. Pembahasan yang keempat mengenai gaya-gaya komunikasi antar pribadi. Gaya-gaya komunikasi antar pribadi menurut para ahli. 1. Gaya komunikasi menurut Gudkun dan Ting Tomei dapat dipandang sebagai meta-message yang mengontekstualisasikan bagaimana pesan-pesan verbal diakui dan diinterpretasi. Definisi ini menjelaskan mengapa seseorang berkomunikasi. Tidak lain berkomunikasi sebagai upaya untuk merefleksikan identitas pribadinya, yang dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap identitas ini. 2. Gaya komunikasi menurut Norton. Gaya komunikasi menurut Norton terbagi menjadi 10. 1. Gaya dominan, yaitu gaya seseorang individu untuk mengontrol situasi sosial. 2. Gaya dramatis, yaitu gaya seseorang individu yang selalu hidup ketika dia bercakap-cakap. 3. Gaya kontroversial, yaitu gaya seseorang yang selalu berkomunikasi secara argumentif atau cepat untuk menantang orang lain. 4. Gaya animasi, yaitu gaya seseorang yang berkomunikasi secara aktif dengan memakai bahasa nonverbal. 5. Gaya berkesan, yaitu gaya berkomunikasi yang merangsang orang lain sehingga mudah diingat dan gaya yang sangat mengesankan. 6. Gaya santai, yaitu gaya seseorang yang berkomunikasi dengan tenang dan senang serta penuh senyuman dan tawa. 7. Gaya atentif, yaitu gaya seseorang yang berkomunikasi dengan memberikan perhatian penuh kepada orang lain, bersikap simpati dan bahkan empati, serta mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh. 8. Gaya terbuka, yaitu gaya seseorang yang berkomunikasi secara terbuka, yang ditunjukkan dalam tampilan jujur dan mungkin saja belak-belakan. 9. Gaya bersahabat, yaitu gaya komunikasi yang ditampilkan seseorang ramah, merasa dekat, selalu memberikan respon positif dan mendukung. 10. Gaya yang tepat, yaitu gaya yang tepat di mana komunikator meminta untuk membicarakan suatu konten yang tepat dan akurat dalam komunikasi lisan. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.